البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. أما بعد، ikhwani fillahi hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai ucapan Al-Imam Al-Bukhari yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam matan Al-Usul Tsalatsah. Beliau berkata, wa qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, sebelum kita masuki pembahasan atau ucapan Al-Imam Al-Bukhari, kita mengenal kunyah beliau dan juga serta nama beliau. Al-Imam Al-Bukhari kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah, namanya adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fi Al-Bukhari, dari negeri Bukhara. Bukhara ini terletak kurang lebih dekat dengan negara Rusia. Jadi seperti itu. Al-Imam Bukhari, siapa kunyahnya? Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dan beliau masyhur pengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Yang mana kitab tersebut termasuk apa? As-Sahihul Kutub Al-Musannafah. Termasuk kitab-kitab yang dikarang atau yang ditulis yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian beliau menukilkan kalam beliau, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab al-ilm, yaitu ilmu sebelum berucap dan beramal. Apa maknanya? Maknanya hendaknya seorang talibul ilm atau seorang muslim secara keumuman dia memiliki ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kenapa? Dikarenakan yang namanya ucapan ataupun amalan itu tidak akan sahih atau tidak akan mencocoki Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Sebelum berucap punya ilmu, sebelum beramal punya ilmu. Agar apa? Agar tidak menyesatkan umat, tidak pula membikin kita tersesat. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Namun kalau kita perhatikan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kita jumpai di sana lafaz serupa dengan ini, karena beliau mungkin menukilkan dengan makna ya. Jadi beliau menukilkan dengan makna. Jadi ada di dalam Sahih Bukhari itu lafaznya apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal gitu. Kemudian liqaulillahi ta'ala. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini beliau menambahkan apa? Wad dalilu qaulu ta'ala. Ya kan, di dalam matan itu wad dalilu qaulu ta'ala. Ucapan dalil ini bukan atau tidak tercantum dalam Sahih Bukhari. Tapi tujuan beliau bukan untuk mengurangi atau bukan untuk menambahi, bukan untuk merusak, tapi apa? Dalam rangka memperjelas. Jadi biar nanti as-sami' itu pendengar atau pembaca kitab ini lebih jelas itu loh. Liyakuna awdah, dalam rangka untuk lebih jelas. Jadi bab al-ilm qabla al-qawl wal amal, bab yaitu berilmu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah taala. Jadi beliau tambahi wad dalilu. Aslinya kalau dalam Sahih Bukhari apa? Bab al-ilmu qabla al-qawl wal amal liqaulillahi ta'ala, tanpa adanya ucapan ad-dalil. Insyaallah mafhum insyaallah. Tapi beliau mengucapkan ad-dalil, tujuannya apa? Dalam rangka untuk menjelaskan agar lebih jelas. Dalilnya adalah gitu. Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunlah engkau untuk dosamu. Mana syahidnya? Mana sisi pendalilannya? Sebelum kita masuk ke sisi pendalilan, khitab di sini yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'lam, ketahuilah. Namun ini juga mencakup umatnya. Untuk berilmu, mencari ilmu, menimba ilmu itu mencakup juga umatnya, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, sisi pendalilannya adalah fa'lam, qaulu fa'lam nih. Fa'lam, berilmulah engkau, ilmuilah atau ketahuilah. Ini berarti dalil apa? Untuk berilmu. Nah, berilmu sebelum berucap dan mana ucapannya, mana amalannya, mana dalil sini yang menunjukkan ucapan dan amalan? Ucapan la ilaha illallah. Nah, karena ucapan la ilaha illallah mengandung ucapan juga. Keyakinan ucapan, nutkun, ya kan? Karena yang namanya keimanan apa? Nutkun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Naam. Jadi fa'lam itu adalah ilmu, dalil untuk ilmu. Kemudian mana? Al-qaul, qaulu la ilaha illallah. Kemudian mana amalannya? Wastaghfir dzambik, dan istighfarlah dan minta ampunlah engkau untuk dosamu. Yang namanya istighfar itu apa? Amalan. Orang beramal dan mengucapkan juga astaghfirullah, ya kan? Nah, astaghfirullah wa atubu ilaih, ucapan amalan. Karena yang namanya ucapan istighfar, astaghfirullah itu juga amalan lisan. Karena lisan kita juga bergerak kan itu. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Bergerak kan? Bergerak, sehingga itu dalil untuk amal. Jadi ucapan fa'lam itu ilmunya. Berilmu dulu apa? Annahu la ilaha illallah, mengilmui bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, itu dalil ilmu ya. Kemudian wastaghfir dzambik, dan beristighfarlah engkau untuk dosamu. Istighfar sini mencakup apa? Ucapan dan amalan. Astaghfirullah itu ucapan, kemudian amalannya apa? Amalul lisan. Astaghfirullah. Ketika orang mengucapkan astaghfirullah, dia beramal dengan amal lisan. Karena lisannya tergerak. Astaghfirullahal-azim. Naam. Jadi dalilnya untuk ilmu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk amal, ucapan dan amalan mana? Naam, sebelum berucap dan beramal, sebelum beristighfar ini. Karena istighfar mencakup dua perkara. Orang ketika istighfar itu ada ucapan astaghfirullah. Nah, ucapan ini apa? Amalan juga, karena lisannya tergerak. Astaghfirullahal-azim. Lisannya tergerak berarti amalan lisan. Mafhum insyaallah. Ini sisi pendalilannya. Kemudian fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kemudian beliau rahimallahu Imam Bukhari memulai ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kenapa sih? Karena ilmu inilah yang sebagai cahaya. Karena yang namanya ilmu itu cahaya. Orang ketika berjalan di muka bumi ini, orang ketika dia mencari ilmu dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, atau dalam keadaan dia berdakwah, beramal tanpa ilmu, dia akan tersesat. Jangan seperti orang-orang apa kemarin itu? Seperti orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi mereka apa? Maghdub. Mereka Allah Ta'ala murka pada mereka karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Orang Nasara sesat mereka karena mereka beramal tanpa ilmu. Tapi kita tidak. Kita berucap, beramal dengan ilmu. Dan kita berucap, kita tidak mengucapkan, tidak mengamalkan kecuali dengan ilmu. Seperti itu. Karena ilmu ini adalah agama ya, jadi jangan sampai kita sia-siakan. Inna hadzal ilma dinun. Sungguhnya ilmu itu adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi ucapan Al-Imam Al-Bukhari sangat mulia dan sangat penting bagi kita semuanya agar kita ini terbimbing dan senantiasa beramal, kemudian juga berucap dengan ilmu. Jangan sampai kita menyesatkan umat, jangan pula kita tersesatkan diri kita sendiri. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi, itulah pentingnya al-ilm. Jadi disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ini juga ada dalil keutamaan ilmu. Dan juga keutamaan ilmu, yang namanya ilmu itu muqaddamun 'alal amal, didahulukan sebelum beramal. Jadi orang beramal itu biasanya sudah ada ilmu, sudah ada ma'rifah pengetahuan atau sudah tahu sebelumnya. Hukumnya ini enggak boleh, haram, tinggalkan. Hukumnya ini halal, mubah, maka dilakukan. Itu seperti itu. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai daripada poin yang kedua, istilahnya adalah tahapan yang kedua. Al-asl yang kedua berkaitan masalah ucapan beliau dengan lafaz i'lam, karena beliau menyampaikan yang pertama i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ini kita anggap fasal yang pertama.
Besok insyaallah masuk dalam fasal yang as-tsani, itu pasal yang kedua, yaitu i'lam rahimakallah annallaha na'am i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum hadhil masail salas wal amalu bihinna. Insyaallah itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Sehingga kita sudah selesaikan pasal yang pertama mengenai kewajiban bagi seorang muslim mengetahui 4 perkara, yaitu al-ilm, kemudian al-amalu bih, kemudian ad-da'watu ilaih, kemudian as-sabru 'alal adza fih. 4 perkara ini harus kita miliki biidznillah taala. Pertama ilmu, kedua beramal dengan ilmu, ketiga berdakwah, keempat bersabar di atas halangan rintangan yang kita dapatkan di dalam berdakwah. Wallahu taala alam shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.